Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Dimas, si suami kreatif tentunya. Kali ini kita akan membuat satu proyek istimewa yang kita namakan Proyek Nyenengin Istri. Nah, di Proyek Nyenengin Istri ini nantinya kita akan membahas dan juga membuat beberapa barang yang insya Allah akan membuat istri kita bahagia. Ini penting, kenapa? Karena kalau istri kita bahagia, insya Allah hobi kita juga akan disupport olehnya. Nah, untuk episode pertama ini, saya akan membuat mini table untuk dudukan wifi. Karena kebetulan di rumah ini belum ada gitu. Nah, selama ini sebagai dudukan wifi yang kami gunakan di rumah, kadang kami menggunakan soundbar, kadang juga kami menggunakan kursi, kadang juga kami menggunakan bangku untuk makan sebagai dudukannya. Nah, kemarin istri sempat bilang bahwa dia ingin membeli mini table untuk dudukan wifi agar tampilannya lebih estetik. Nah, sebagai suami kreatif, saya usul daripada beli, mending ya udah deh saya yang bikinin gitu kan. Dan alhamdulillah istri pun setuju. Begitu ceritanya. Oke, langsung aja ya kita mulai projectnya. Let's go. Pertama, yang kita butuhkan adalah ide desain untuk mini table yang akan kita bangun. Nah, di sini saya dan istri sepakat untuk menggunakan model desain ini. Kenapa? Karena model desain ini dirasa cukup simple, elegan, dan juga estetik jika dipadukan dengan dinding rumah kami yang berwarna putih. Selanjutnya, dari desain ini kita masuk ke proses modeling. Oke, ini adalah model 3 dimensi dari desain yang sudah kita pilih tadi. Sekilas tentang model ini, jadi nanti kita akan membuat mini table dengan ketinggian 60 cm dan juga lebar sekitar 40 cm. Di bagian atas nanti kita akan menggunakan kaca dengan ketebalan sekitar 5 mili. Dan di second layernya nanti ini kita akan menggunakan plywood dan juga dilapisi dengan HPL. Untuk rangkanya sendiri nanti kita akan menggunakan besi galvanis, bukan besi hitam ya, besi galvanis dengan ukuran 2 cm x 2 cm. Oke, karena desain, model dan juga ukurannya sudah kita tentukan, so langsung aja kita keluar untuk memulai proses pembuatannya. Let's go! Oke guys, sekarang kita sudah berada di luar untuk memulai proses pembuatannya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Yang pertama nanti kita akan melakukan pemotongan untuk rangkanya sesuai dengan desain 3D yang udah kita buat. Jadi nanti kita akan memotong besi galvanis ini dengan kepanjangan 60 dan juga 40 karena sesuai dengan model 3D yang kita bangun tadi. Sebelum itu kita harus pakai sarung tangan dulu untuk memastikan safety first ya. Oke, kita mulai saja proses pemotongannya. Dulu untuk pemotongannya, jadi ini seharusnya sudah bisa membuat satu sisi rangkanya. So sebelum kita lakukan pemotongan selanjutnya, mungkin kita akan melakukan pengelasan terhadap rangka yang sudah kita potong ini untuk membentuk satu sisi terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita lakukan ke tahap pengelasan. Nah, sebelumnya kita harus membuat sudut dulu ya, sudut siku agak seperti ini agar nanti ketika dilas bentuk jadinya nanti lebih baik gitu kan. Nah, ini udah ada satu yang sebagai contoh, nanti saya akan melakukan pengelasan siku 45 derajat seperti ini kepada pada yang lainnya. Oke, mungkin kita
kita akan lakukan pemotongan terlebih dahulu seperti ini ya, terutama untuk yang sisi 40 cm di sini. Di kedua sisinya. Selanjutnya kita akan melakukan pemelasan ya, agar dia membentuk 60 derajat. Dan pastikan kita menggunakan, nah di sini saya menggunakan magnet siku agar hasilnya terlebih maksimal. Oke, dapat dilihat di sini hasil pemalasannya udah jadi ya, udah selesai, dan ini juga sudah tersambung sempurna, dan ini juga masih panas. Kita diamkan sejenak dan kita akan melakukan semua tahapan seperti ini terhadap titik sudut lainnya. Oke, langsung aja ya. Nah, sekarang main frame-nya itu udah jadi ya, udah jadi dua kiri kanan. Sekarang kita akan melakukan tahapan perakitan sehingga terbentuk kerangka balok ataupun kerangka dari mini tembel yang akan kita bangun. Oke, langsung saja kita.
Oke guys, jadi ini udah jadi rangkanya, rangka utama ya. Nanti kita juga akan menambahkan second layer di sini seperti desain 3D kita. Namun sebelum itu, karena ini masih banyak splitter, jadi kita akan melakukan pengamplasan terlebih dahulu sebelum kita menambahkan second layer di sini. Ayo kita lakukan pengamplasan. Oke guys, kita lanjut lagi setelah istirahat sejenak. Sekarang frame-nya ini udah jadi dan kita akan melakukan tahapan pemasangan rangka pada second layer-nya. So, langsung aja kita lakukan guys. Oke guys, jadi rangkanya ini udah berhasil terangkai dengan sempurna. Semua sisinya juga sudah, dan ini juga sudah dilakukan pengamplasan atau penggerindaan sedikit-sedikit, namun belum di bagian penghalusan. Nah, sekarang kita akan ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah pendempulan. Kenapa? Karena tentu kalau kita melakukan pengawasan ada beberapa bagian yang belum rata, tentu itu harus ditutup terlebih dahulu agar hasilnya nanti lebih maksimal. Oke, so di sini saya menggunakan dempul besi khusus ya. Ini mereknya Samuk. Oke, ini lumayan bagus sih kata orangnya ya. Saya nggak tahu juga. Oke, langsung aja kita mulai proses pendempulannya.
Oke guys, tahap pendempulannya udah selesai. Sekarang saatnya kita menunggu kering sebelum kita lakukan pengamplasan nantinya. Oke, mungkin kita akan jemur dulu ya sampai dengan kering sebelum masuk ke tahapan pengamplasan. Oke guys, jadi setiap titik sudutnya sudah kita dempul dan ini juga sudah kering. Tadi sudah kita sempat jemur juga, dan sekarang kita akan masuk ke tahapan terakhir, yaitu adalah pengamplasan. Nah, di sini nanti saya pertama akan mengamplas dengan flat disk semacam ini, karena ini masih ada bekas dempulnya yang cukup tebal. Selanjutnya setelah nanti diamplas dengan flat disk semacam ini, kita akan amplas 2 kali lagi dengan amplas biasa ya. Di sini saya menggunakan amplas Velcro nomor 180, dan juga yang terakhir untuk finishing nanti karena masih ada bekas splitter di sini, itu adalah nomor 400. Oke, langsung aja kita mulai. Oke guys, pengamplasan udah selesai. Selanjutnya ini kita diamkan terlebih dahulu ya sebelum kita lakukan pengecetan dasar dan juga finishing nantinya untuk pemasangan kaca dan juga second layernya nanti menggunakan plywood yang dilapisi HPL. Oke, karena videonya juga udah terlalu panjang, untuk mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk video edisi ataupun project Nyendang Industri episode membuat mini table part 1. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.